Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya mendapatkan tugas membuat video presentasi, yaitu untuk diupload di YouTube, yaitu tugas mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi yang telah kita lakukan observasi sekitar 3 minggu yang lalu di daerah Kartasura, di sekitar Jalan Kawasan UMS, yang lebih tepatnya di Jalan Kampus 1 dan Kampus 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Khairul Amir Zaki, Dava Khairun Nasif, Tari Asal, Naila Pradipta, Naswa Ardia, dan Muhammad Titis. Di sini yang pertama saya akan melakukan presentasi. Yang pertama yaitu rambu-rambu lalu lintas, yaitu terdapat warna rambu lalu lintas berwarna biru, yaitu tanda perintah, dan tempatnya di lampu merah dekat Gapura UMS Kampus 1. Di situ terdapat pelanggaran, yaitu dari pengamatan kelompok kami, pengendara yang harusnya belok ke kanan menunggu lampu merah, tetapi dia mengambil jalan di sisi kiri, sehingga pengendara yang hendak belok ke kiri menjadi terganggu, dan kita melakukan tindak lanjut seperti melakukan edukasi dan sosialisasi. Dan aturan perundang-undang yang terdapat pada pengamatan kita yaitu nomor 13 tahun 2014 pasal 17. Dan saya di sini akan flashback materi yang saya dapatkan tentang mata kuliah ini yang telah diajarkan di beberapa hari yang lalu tentang rambu-rambu lalu lintas, yaitu yang saya usung tuh materi rambu lalu lintas. Pengertian dari rambu lalu lintas itu sendiri yaitu tanda atau sinyal yang dipasang di jalan raya untuk memberikan petunjuk, perintah, atau larangan kepada pengguna jalan. Rambu-rambu ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Dan dari rambu-rambu tersebut terdapat fungsi-fungsi seperti memberikan fungsi peringatan, ada rambu peringatan, dan rambu larangan, beberapa fungsi seperti dilarang parkir, dilarang berhenti, rambu perintah seperti wajib belok kiri, wajib lurus, dan rambu petunjuk seperti arah ke suatu tempat dan batas wilayah. Dan di sini ada beberapa peraturan Menteri Perhubungan. Terdapat berbagai peraturan menteri yang mengatur lebih detail tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Misalnya peraturan tentang spesifikasi rambu lalu lintas, standar jalan, dan sebagainya. Dan penertiban yang bisa dilakukan oleh berbagai instansi, terutama polisi lalu lintas atau yang disebut dengan Polantas, yaitu unit khusus dalam kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum lalu lintas di jalan raya, yang berwenang untuk memberikan tilangan atau bukti pelanggaran kepada pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Yang kedua, Dinas Perhubungan di situ bertanggung jawab mengatur dan pengawasan operasional lalu lintas dan angkutan jalan. Dari pelanggaran dan sanksinya, yaitu di melanggar lampu larangan bisa dikenai sanksi denda atau kurungan penjara sesuai dengan pasal 287 di pasal 287 UU LLAJ. Kedua, tindakan mematuhi rambu perintah bisa dikenai sanksi denda atau kurungan penjara sesuai dengan pasal 288 UU LLAJ. Dan yang ketiga, melanggar batas kecepatan bisa dikenai sanksi denda atau kurungan penjara sesuai dengan pasal 289 UU LLAJ. Itu flashback materi yang saya dapatkan dari mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi, dan selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya.
Selanjutnya ada foto dengan kendaraan bermotor yang bermuatan lebih dengan lokasi lampu merah depan Gapura UMS. Waktu tanggal 31 Mei 2024 pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Adapun perundangan yaitu pada pasal 277 dan pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak layak jalan ataupun bermuatan lebih di dalamnya dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp500.000. Tadi untuk hasil observasinya kendaraan roda 2 membawa muatan lebih. Selanjutnya untuk tindak lanjut mungkin ada beberapa tindak lanjut, yaitu perlu adanya tindakan tegas seperti ditilang dan melakukan sosialisasi. Karena muatan yang berlebih terutama pada pengendara roda 2 itu sangat berbahaya baik bagi pengendara sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Untuk gambar selanjutnya yaitu truk bermuatan lebih dengan lokasi lampu merah depan Gapura UMS. Waktu tanggal 31 Mei 2024 pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Adapun peraturan perundangan pada pasal 277 dan 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal ini sama jika melanggar atau melakukan bermuatan lebih pada kendaraan akan dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp500.000. Muatan berlebih pada kendaraan memiliki dampak negatif, yaitu terhadap keamanan, kinerja kendaraan, dan ekonomi. Jika kita dapat memahami dan mengelola muatan secara bijak, maka kita dapat juga mengurangi resiko kecelakaan dan kerusakan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Untuk observasinya tadi, kendaraan truk bermuatan lebih. Mungkin untuk tindak lanjutnya yaitu diperketatnya uji kir kendaraan, terutama untuk batas muatan, serta dilakukannya sosialisasi pada supir truk. Pelanggaran seperti pada truk tersebut sangat berbahaya tentunya dan bisa menyebabkan truk terguling dan berbahaya bagi pengguna jalan lainnya. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi human melewati batas marka lampu merah. Nah, foto ini diambil di sekitaran lampu merah UMS pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 11.00. Untuk peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu tentang pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan.
Nah, fungsi marka di lampu merah yaitu Yellow Box Junction YBJ. Kotak berwarna kuning ini memiliki fungsi sebagai area bebas kendaraan. Nah, tujuan dibuatnya area ini yaitu untuk mengurangi banyaknya kendaraan sehingga akan meminimalisasi terjadinya kemacetan. Hal tersebut tentunya sudah menyalahi aturan garis marka yang tertuang pada pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Nah, tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini yaitu dengan memastikan para pengendara tidak melakukan hal tersebut, karena pengendara yang melanggar rambu atau marka jalan yang sudah diatur dalam pasal 106 ayat 4 akan terancam hukuman pidana selama maksimal 2 bulan dan denda paling banyak 500.000. Nah, untuk tindak lanjut yang selanjutnya yaitu mensosialisasikannya dengan cara pada pembuatan SIM itu lebih diperketat lah, agar yang lolos uji SIM tersebut benar-benar bisa mengendarai kendaraannya di jalan raya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu klasifikasi tentang penempatan rambu yang tidak memenuhi standar. Nah, foto itu diambil pada 31 Mei 2024 pukul kurang lebih 11.00. Lokasinya sendiri yaitu di ruas jalan Kampus 1 sampai dengan Asalam depan Alfamidi. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa rambu tersebut menyalahi aturan yang diatur pada PM 13 tahun 2014 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, yaitu terdapat rambu peringatan yang terhalang oleh pedagang kaki lima. Rambu ini memiliki fungsi untuk memberikan peringatan kepada pengendara agar lebih berhati-hati ketika ingin memasuki area tertentu. Tetapi karena adanya pedagang di daerah tersebut, maka rambu menjadi tidak terlihat oleh pengendara. Sehingga pengendara yang lewat pastinya akan merasa kesusahan untuk melihat rambu tersebut, dikarenakan terhalangnya oleh pedagang kaki lima. Nah, untuk tindak lanjutnya yaitu koordinasi dengan pihak otoritas dinas perhubungan memberikan sosialisasi dan peringatan kepada pedagang, dan bisa juga dilakukan dengan relokasi pedagang, yaitu dengan memindah pedagang tersebut ke tempat yang ya mungkin lebih baik lah, karena di pinggir jalan sebenarnya tidak untuk berdagang. Bisa saja dia mungkin bisa mengganggu lalu lintas jalan, karena memakan bahu jalan itu dalam foto tersebut, sehingga rambu yang seharusnya untuk mengatur pengendara tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Pelanggaran selanjutnya yaitu parkir di seberang atau sembarangan jalan melanggar aturan. Persatuan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 38 serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 12 Ayat 1
Nah, pelanggaran yang dilakukan pemilik mobil yaitu parkir secara sembarangan di seberang jalan. Hal ini dapat membahayakan pemilik mobil maupun pengendara lainnya dan dapat juga mengganggu aktivitas pejalan kaki. Untuk memberikan efek jera bagi pelanggar parkir, adapun sanksi yang akan diberikan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkut jalan, di mana pelaku akan mendapatkan denda maksimal sebesar Rp500.000. Nah, tindak lanjut untuk pelanggaran ini yang pertama adalah mengadakan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang dampak negatif parkir sembarangan dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Tindak lanjut yang kedua yaitu menerapkan sistem denda yang efektif untuk pelanggaran parkir. Denda yang signifikan dapat berfungsi sebagai pencegah bagi pelanggar. Pelanggaran berikutnya yaitu ada CCTV sebagai penertiban jalan. Hal ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272. CCTV sebagai pengamat pengendara yang menghambat lalu lintas. Jika ada pengendara yang melanggar lalu lintas, akan dikenakan tilang online dengan mengirimkan surat tilang kepada pengendara tersebut. Nah, tindak lanjutnya adalah memastikan kegunaan CCTV tersebut berguna dengan baik dan menambah CCTV di berbagai tempat supaya pengendara tidak melanggar lalu lintas, serta memastikan tindak tegas surat tilang sampai kepada pengendara. Pelanggaran lalu lintas selanjutnya adalah tidak menggunakan helm, di mana pasal 291 ayat 1 UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut yang tidak memakai helm dapat membahayakan diri sendiri terhadap keselamatannya. Menurut pasal 291 ayat 1 menyatakan bahwa pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak sebanyak Rp250.000. Dari contoh pelanggaran tidak menggunakan helm seperti gambar di samping, itu dapat ditindaklanjuti dengan 1. Melakukan kampanye edukasi keselamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya memakai helm dan keselamatan berkendara. 2. Menggunakan media sosial dan iklan publik untuk menyebarkan informasi dan pesan-pesan keselamatan berkendara. Nah, pelanggaran selanjutnya adalah larangan untuk parkir sepanjang jalan. Seperti gambar di samping yang sudah kami dapatkan menurut survei, itu termasuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, di mana tanda yang menunjukkan bahwa parkir dilarang di area tersebut biasanya berupa rambu dengan huruf P dicoret dengan alasan larangan yaitu 1. Menghindari kemacetan lalu lintas, 2. Menjaga akses darurat tetap terbuka, 3. Mencegah gangguan pada pejalan kaki, dan 4. Menjamin keselamatan pengguna jalan. Hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan memastikan terdapatnya rambu-rambu larangan parkir yang jelas dan mudah terlihat di sepanjang jalan, dan melakukan bersosialisasi kepada warga setempat melalui media seperti pamflet, brosur, atau pengumuman di media sosial dan situs web resmi. Dah.